Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Disrina Rahmat. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kepatihan Bojonegoro. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar serta implementasinya di sekolah saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya, karena pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, tetapi tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik berperan sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan dapat disimpulkan bahwa 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Dapat dimaknai bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center berupaya memfasilitasi segala aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Yang kedua adalah menghamba kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada kebutuhan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki anak, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan karakter anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah pendidikan menuntun segala kodrat anak. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan perubahan yang sesuai
dalam membentuk karakter dan budi pekerti anak, dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Keempat adalah trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan gimana saja. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kegiatan yang dapat diimplementasikan di sekolah saya antara lain: 1. Kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan, kegiatan literasi. Pada kegiatan ini, pendidik menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik. Kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah saya yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka, TNI cilik, bola voli, pencak silat, band, bimbingan MIPA, serta kegiatan literasi. Implementasi yang kedua yaitu melalui kegiatan pembelajaran, di mana pendidik membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik anak dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Implementasi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah kegiatan pembiasaan karakter, di mana seorang pendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti kepada anak agar mereka mendapatkan keselamatan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dari implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ada beberapa tantangan yang saya hadapi di sekolah, yaitu 1. Banyak orang tua yang pasrah pendidikan anaknya ke sekolah karena kurangnya pemahaman mereka tentang penanaman nilai-nilai budi pekerti yang tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Kedua, tuntutan orang tua tentang orientasi pendidikan di sekolah yang ditekankan pada aspek kognitif tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, potensi yang berbeda. Yang ketiga, masih ada pendidik yang belum terbuka terhadap perkembangan teknologi dan belum sadar untuk mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman. Dari tantangan-tantangan yang saya hadapi tersebut, maka solusi yang dapat diterapkan adalah 1. Memberikan penjelasan kepada orang tua melalui kegiatan parenting sekaligus menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Yang kedua, mengadakan kesepakatan dengan seluruh warga sekolah bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan dan potensi anak. Ketiga, melakukan pendekatan, memotivasi,
dan mengajak teman pendidik untuk melakukan pengembangan diri agar tidak ketinggalan seiring dengan perkembangan zaman. Berhamba pada anak. Pendidik adalah penuntun. Penuntun yang dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidik adalah pelayan. Pelayan yang dengan sepenuh hati menuntun proses tumbuh kembang anak, bukan untuk meminta pujian, melainkan untuk menjadikan mereka raja dalam pembelajaran. Wahai pendidik-pendidik Indonesia, mari berinovasi dalam pembelajaran. Minat, bakat, potensi anak yang utama, agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Demikianlah demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.